menetapkan Saudara Ika sebagai tersangka. Tersangka DS melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Banyak berita tentang penipuan yang dilakuin sama motivator berkedok Crazy Rich. Dan di saat penipuan itu terjadi, biasanya korban itu udah nggak sadar bahwa mereka itu lagi ditipu gara-gara ngeliat si Crazy Rich atau motivator ini sebagai dewa. Gimana enggak? Umur 20-an kesannya udah punya ratusan miliar dari usaha dan keringat sendiri. Padahal dulunya mulai dari nol bukan siapa-siapa. Ya, kita juga mau dong kecipratan ilmu dia. 1% yang kita dapat aja itu mungkin bisa dapat 1 miliar. Tapi kita tahulah apa yang terjadi sama kasus penipuan robot trading. Dan gue yakin banyak dari kalian yang mikir, Itu mah gue nggak mungkin kena. Dari ciri-ciri khasnya aja udah tahu itu tuh penipu. Gue nggak mungkin kena. dulu gue mikirnya juga sama. Sampai akhirnya gue dan 2 teman lain kena scam sekitar 140 miliar rupiah. Sebenarnya total muridnya itu ada sekitar 200-an ya. Dan 140 miliar tadi itu baru kerugian gue dan 2 teman gue lain. Jadi total kerugian kita semua itu pastinya jauh di atas 140 miliar. Soalnya termasuk rakyat-rakyat kecil yang maksa bayar mahal dan akhirnya rugi. Tapi gara-gara gue cuman kenal deket sama Joe sama Alex, gue cuma bisa omongin total kerugian kita bertiga. Bahkan, sampai salah satu kontraktor ternama di Indonesia, udah TBK, juga ikutan kena scam dia. Di sini gue akan ceritain sedetil-detilnya buat pelajaran kita bersama supaya nggak ada korban penipuan lain. Dan disclaimer, ada 3 nama yang gue samar pakai inisial lain, listnya itu ada di sini. Sebenarnya gue yakin 100% gak bakal ada resiko apa-apa, soalnya kalian bisa cari tahu tentang kasus dia di website Polri dan website-website lain, dan motivator ini baru masuk penjara lagi. Tapi ya, nggak susah juga kok buat nyari tahu. Dan kalau misalnya di antara kalian ada yang tahu atau bahkan pernah jadi muridnya, coba komen di bawah. Let's go! Jadi sejak 2013 sampai 2014, gue itu rajin ngikutin seorang mentor yang sangat sukses, namanya EF. Dan kalau misalnya kalian pikir Indra Kents itu adalah Crazy Rich, EF ini the ultimate craziest rich. Bayangin, di tahun 2013, EF itu lagi dalam tahap finishing gedung perkantoran lebih dari 20 lantai di TB Simatupang, namanya FJN Tower, dan luasnya itu hampir 20.000 meter persegi. Jadi kalian udah bisa bayangin kan, kalau misalnya 1 meter itu 20 juta, gedung ini nilainya 400 miliar. Dan dia juga punya Rolls Royce, punya private jet, punya Ferrari, punya penthouse. Makanya gua, orang yang lumayan kritis, bisa yakin dan percaya sama EF. Soalnya aset-aset dia itu beneran ada di depan mata gua atau murid-murid yang lain, dan bukan cuma cuap-cuap asal ngomong dan dapat banyak duit dari jualan motivasi dan seminar. Minimal di tahun 2013 lah ya, gue mikirnya kayak gitu. Gue dan teman-teman lainnya yang jadi murid itu makin yakin kalau misalnya EF ini bener-bener sultan. Kita jadi salut dan terpesona sama dia. Wih, ini gila banget ada orang yang jadi konglo kayak gini masih mau turun gunung, luangin waktu setiap minggu buat mentorin kita-kita yang bukan siapa-siapa. 2013 itu gue baru lulus kuliah 1 tahun ya, saat gue lagi semangat banget mencari sosok figur yang mau ngajarin gue. Terus si EF ini juga pernah bilang kalau misalnya dia ini nggak punya anak. Jadi dia berharap suatu saat dia itu bisa ketemu sama calon penerus bisnisnya. Jadi ini mantep kan? Keren banget. Dijualin mimpi nih supaya suatu saat kita tuh bisa jadi penerus usahanya dia. Siapa yang nggak mau dan nggak merasa bersyukur kalau misalnya ada konglo yang mau nge-grooming kita setiap minggu supaya kita itu bisa sukses? Ya, makin semangat lah kita semua. EF ini punya 3 program. Program gratisan, di mana dia ngajarin orang-orang cara jualan dengan lebih baik. Lalu X-Pro, di mana kalau misalnya kita punya usaha, kita bisa bayar dia 200-300 juta agar kita di-coaching supaya usaha kita bisa lebih maju. Atau ada juga program khusus untuk kalangan papan atas yang punya net worth di atas 20 miliar. Alex dan Joe itu di sini dan gue itu di sini. Dan mungkin ini jadi alasan kenapa gue masih bisa ketawa-ketawa. Soalnya Alex udah kena 78 miliar rupiah, Joe 60-an miliar, sedangkan gue baru DP pertama 50 juta. Gue inget 10 tahun lalu gue sempet pusing, ya zaman itu buat gue 50 juta itu gede banget. Tapi sekarang pas ketemu sama Alex sama Joe, gue cuma bisa ketawa.
50 juta itu kayak 50.000 perak aja kalau misalnya dibandingin sama kerugian mereka yang 60 sampai 70-an miliar rupiah. Alex sama Josie sebenarnya sekarang udah bisa move on ya, udah bisa ikutan ketawa juga. Tapi gue nggak kebayang gimana stresnya mereka zaman-zaman dulu. Dan gue berhenti bukannya gara-gara gue itu lebih pintar daripada yang lain, tapi cuman serba kebetulan gue itu punya background sebagai agent property, khususnya di gedung perkantoran. Jadi gedung perkantoran itu adalah forte-nya gue, spesialisasinya gue. Dan waktu gue dan murid-murid yang lain diajakin survei FJN Tower yang tadi gue bilang proyek gedung 20 lantai lebih yang lagi digarap, semua orang itu kagum, termasuk gue yang ikutan kagum pastinya ya. Gimana caranya dia itu bisa ngebangun gedung 400 miliar padahal ini adalah proyek properti pertamanya dia. Tapi saat gue survei, ada beberapa pertanyaan yang ganjel banget di pikiran gue. Pertama, kenapa dia ngebangun kolam renang di sebelah lobi gedung perkantoran? Mana ada cowok yang mau pakai celana renang di sebelah keramaian lobi yang orang masuk keluar itu bisa pakai jas? Apalagi cewek, mana mungkin kan ada yang mau pakai bikini gitu berenang kelihatan sama seniornya, juniornya, atau orang-orang random lain yang tujuan ke sana itu buat ngantor? Suatu hal yang seharusnya itu formal. Dan kalau misalnya dia itu bikin kolam ikan, ya gue masih bisa paham untuk estetik. Soalnya kan kalau misalnya kita ngebangun sesuatu, itu kan selalu dilihat dari fungsinya, utility-nya. Dalam 1 tahun dipakai berapa kali? Gue yakin 100% saat itu swimming pool nggak mungkin kepake. Lalu pertanyaan kedua, dia itu ngebangun gedungnya itu side core, bukan center core. Jadi kalau misalnya gedung perkantoran, lift gedung itu biasanya di tengah. Ini ada banyak alasan ya, tapi intinya itu yang paling optimal. Makanya kalau misalnya kalian lihat gedung perkantoran, mayoritas itu center core, lift di tengah gedung perkantoran. Lalu gue tanya, kenapa dia bangunnya itu side core? Side core itu artinya 2 lift di sisi kiri, 2 lift di sisi kanan, dan yang masalah pas lift yang di kanan itu datang, orang yang berdiri di kiri itu nggak kelihatan kalau misalnya ada lift yang datang di sebelah kanan. Ketiga, dia selalu menjual green building. Oh, ini FJN Tower Green Building. Green building itu bukan cuma fasad gedungnya aja loh yang hijau, tapi punya banyak kriteria tambahan yang agak repot untuk dipenuhin. Dan yang gue tanya adalah, emang green building itu kenapa? Di saat itu, selama gue bantuin ratusan perusahaan buat nyari kantor baru, orang itu cuma peduliin harga lawan barang apa yang mereka dapat. Bahkan sampai sekarang gue running sewa kantor CBD.com dengan ribuan klien yang kita udah bantu nyari gedung perkantoran, gue masih bisa bilang kriteria green building itu hampir tidak pernah disebut. Mau buat startup, pemerintahan, perusahaan kecil, perusahaan TBK, yang ditanya itu fasilitasnya apa? Ada restoran apa aja, ada minimarket atau enggak, banknya apa di lobi, lokasi itu di mana, tol yang dekat atau enggak, transportasi publik itu kayak gimana? Nggak ada kriteria green building. Nah, atas dasar 3 pertanyaan itu, gue inget banget tuh, waktu itu di Starbucks ngopi-ngopi, dan gue tanya 3 hal itu. Dan sebenarnya, gue tuh pengen ngertiin thought prosesnya. Jadi walaupun gue sama EF bisa nggak setuju kalau misalnya gedung perkantoran itu sebaiknya center core, minimal gue bisa paham nih pertimbangannya EF itu apa aja. Supaya gue bisa belajar. Toh yang punya duit juga dia, gedungnya juga yang punya dia, ya bebas lah dia mau ngapain. Dan saat itu gue kan cuma mau belajar cara pikir seorang sultan. Masalahnya, gue sangat tidak cocok dengan jawaban dia. Dan jawaban dia, menurut gue, adalah jawaban yang terbaik untuk orang yang nggak punya jawaban. Dengan sangat pede, dia bilang kayak gini. Keluarga lo udah 30 tahun kerja. Punya gedung perkantoran nggak? Gue bilang, ya kalau misalnya gedung 20-an lantai sih nggak punya ya kita. Lalu dia bilang kayak gini. Makanya, ini tuh terserah lo. Lo mau ngikutin jejak bapak dan emak lo yang setelah 30 tahun kerjanya masih segitu-segitu aja, atau lo mau ngikutin gua yang proyek pertamanya itu gedung 20-an lantai. Kalau misalnya lo dikit-dikit udah mempertanyakan hal-hal yang sepele seperti itu, lo nggak mungkin bisa maju. Saat itu ya, gue inget murid-murid lainnya itu pada ngangguk-ngangguk. Jadi emang ini tuh cara dia untuk mastiin agar kita semua itu nggak pernah ragu dan jangan pernah mempertanyakan kapabilitas dia. Yang penting ikutin aja, pasti kita bisa ikutan sukses kayak dia. Dan menurut gue, untuk seorang yang nggak punya jawaban yang bagus, itu adalah jawaban yang terbaik yang dia bisa kasih. Dan hasilnya ya itu benar-benar gila, sesuai dan konsisten dengan apa yang diajarkan ke murid-murid yang lain. Anak itu dibentrokin sama orang tuanya supaya jangan percaya sama orang tua lagi, tapi harus percaya sama dia. Istri dibentrokin sama suaminya sendiri, dipanas-panasin. Bilang bahwa kalau misalnya si istri bisa belajar sama dia pasti bisa jadi jauh lebih kaya daripada
daripada suaminya. Soalnya pada menggebu-gebu, pada mau ngikutin EF, dan otaknya kita semua itu dicuci sama dia, supaya kita tuh percaya sama dia doang, dan dialah jawaban supaya usaha kita itu bisa lebih maju. Lalu kebetulan ada satu blunder dia lagi yang bikin gue lebih pede untuk mengundurkan diri. Dia itu ngaku lulusan Harvard. Bahkan dia sering bikin kelas Harvard Case Study. Dan kebetulan waktu gue dulu di Berkeley, gue sering banget ngerjain Harvard Case Study. Dan gue bingung kok Harvard Case Study dia itu beda banget sama yang gue dulu diajarin ya. Dan gue juga punya teman-teman yang lulusan Harvard Business School. Seminimal-minimalnya paling nggak bahasa Inggrisnya itu pasti sangat di atas rata-rata dong. Terus gue mikir, kok ini orang bahasa Inggrisnya itu nggak bagus-bagus amat ya? Ini kalian bisa coba searching sendiri ya, lihat di Google. Bahkan dia itu sampai taruh logonya Harvard sebagai backdrop. Tapi ternyata, gue baru tahu kalau misalnya semua yang dilakukan itu cuman sekedar ilusi. Dan si EF ini jago banget jualan personal brandingnya dia, seakan-akan dia itu konglo dengan aset yang sebanyak itu. Jujur waktu gue nonton Tinder Swindler yang ada di Netflix, si EF ini cocok banget dijadiin film kayak gitu juga. Jadi konteks yang gue jelasin tadi, itu adalah konteks 2013. Saat gue ketemu EF 10 tahun yang lalu, dan akhirnya gue mengundurkan diri. Dan setelah itu gue udah nggak pernah denger lagi tentang EF. Gue cuma mikir ya gue nggak cocok, ada yang janggal, tapi gue masih percaya kalau misalnya dia ini adalah sultan yang tajir. Murid-murid yang lain, good luck to you guys. Gue baru tahu kungfu dia dan cara-cara dia itu 3 minggu yang lalu saat gue ketemuan sama Joe sama Alex. Gue kaget banget kalau misalnya ternyata EF ini sempet jadi buron dan melarikan diri ke luar negeri, tapi akhirnya ditangkap sama polisi. Mereka jelasin ke gue gimana caranya seorang EF bisa ngebangun gedung 400 miliar tanpa modal. Jadi caranya gini, dia bilang ke Joe supaya beli tanah 22 miliar. Terus dia bilang kalau misalnya dia itu yang bakal ngeluarin biaya untuk bangun gedung. Makanya dia bikin perjanjian 15%, 85%. 15% buat Joe, 85% buat EF. Oke dong. Nah ternyata si EF ini jualan lagi ke RYRK. RYRK ini adalah perusahaan kontraktor ternama di Indonesia ya. Bisa dibilang paling bergengsi. Dia jualan misalnya untuk konstruksinya, itu dia bagi 2, 50-50. Lalu si EF jualan lagi nih, 2 lantai ke Alex, 44 miliar. Dia bilang ke Alex, kalau misalnya si Alex ini mau IPO-in perusahaannya, dia harus beli 2 lantai. Soalnya malu-maluin kalau misalnya mau go public tapi pakai ruko. Jadi intinya, kemungkinan besar si EF ini bisa memiliki 41% FJN Tower atas nama PT dia, dan 10% FJN Tower atas nama pribadi dia sendiri tanpa keluarin modal. Dan ternyata, duit yang dia dapat dari murid-muridnya ini juga yang dia pakai untuk ngebangun image konglo dia, buat beli mobil mewah atau penthouse. Jadi sebenarnya itu duitnya seentu-entunya, dan semua aset dia itu dia reinvest ulang untuk barang-barang mewah, dan dia bikin kita mikir seakan-akan barang-barang mewah dia ini cuma 0,sekian% dari total kekayaan dia. Dan gue juga baru tahu ternyata dia itu adalah double diamond di salah satu MLM ternama di Indonesia. Dan dia itu yang paling cepat dan paling mudah untuk menjadi double diamond. Dan gue nggak bilang anggota MLM itu nggak baik ya. Gue percaya anggota MLM itu banyak yang baik-baik aja. Tapi sekarang gue paham kenapa dia bisa punya skill yang begitu hebat untuk membangun personal branding dia dengan mobil sport atau dengan kemewahan-kemewahan lainnya. Soalnya cara jualan dia itu benar-benar gila banget loh. Tapi sayangnya skill yang digunakan itu malah salah digunakan. Mungkin kalau misalnya dia pakai skill itu di jalan yang benar, sekarang dia itu udah jadi konglo yang beneran kali. Contoh, saat dia jualan ke RYRK, dia itu pinter. EF nggak pernah mau ke kantor RYRK. RYRK yang harus datang ke EF, minimal direktur ke atas untuk diskusi project FJN Tower. Dan EF ini sebenarnya nggak punya kantor milik dia sendiri, tapi gara-gara dia ini adalah double diamond, jadinya dia diberikan segala macam fasilitas di kantor pusat MLM ini. Jadi pas representatif RYRK itu datang ke kantor MLM ini, EF itu memposisikan diri seakan-akan dia punya saham di MLM ini. Soalnya semua orang di kantor MLM ini pada hormat sama EF. Toh dia ini adalah double diamond. Padahal sebenarnya dia itu cuma dikasih pinjem meeting room. Lalu si EF setiap kali meeting sama representatifnya RYRK, itu selalu parkirin Rolls Royce atau Ferrari-nya itu di lobi agar memberikan ilusi bahwa EF ini memiliki saham perusahaan MLM ini. Ya jadinya representatif RYRK itu percaya dan mau ikutan invest di FJN Tower gara-gara image yang dibikin sama EF ini seakan-akan dia itu jauh lebih besar daripada aslinya. Terus dia juga tahu cara nangkep ikan yang besar, jalannya harus lebih besar lagi.
Dia pernah terbangin anaknya Modena saat pacarnya itu ulang tahun pakai helikopter dari FJN Tower buat keliling-keliling lalu balik lagi. Tapi untung banget anak itu nggak kena. Mungkin dia ngerasa ada sesuatu yang janggal dan aneh. Lalu si Alex itu diterbangin PP Jakarta ke Singapura, Singapura ke Jakarta pakai private jet. Seolah-olah private jet ini adalah milik si EF. Dan yang paling gila dari semua ini, bisa dibilang sangat susah buat nangkep si EF kalau misalnya dia berhenti di situ. Soalnya untuk ngebangun FJN Tower, itu kan jual beli yang sah-sah aja. Bahwa cara jualannya dia seakan-akan sultan yang turun gunung untuk membantu rakyat-rakyat jelata, tapi minimal di dokumentasinya itu rapi semua, cuman transaksi jual beli. Dan dia itu orangnya sangat kuat, punya segala macam koneksi. Dan satu-satunya alasan kenapa dia jatuh, itu karena dia terlalu serakah. Untuk bagian ini gue nggak bisa terlalu detail ya, soalnya gue nggak enak sama korbannya dan gue belum sempet minta permission korban untuk gue sharing ke publik. Tapi intinya, dia mau ngebangun proyek lagi di daerah, sekali lagi tanpa modal. Tapi dia malah kena kasus TPPU alias tindak pidana pencucian uang. Uang customer itu dipakai buat beli mobil sport, dipakai buat ngundang Bon Jovi buat konser di FJN Tower. Dan kedua, gara-gara dia sering benturin banyak muridnya dengan orang tuanya sendiri, istrinya sendiri, suaminya sendiri, tentunya ada beberapa orang yang jadinya nggak suka sama EF. Dan tahu ternyata si EF ini banyak nggak benernya juga. Misalnya mau ngebangun kondotel, tapi izinnya bukan kondotel. Dan Alex sama Joe juga baru sadar setelah salah satu muridnya itu malah dijadiin tameng dan kena imbasnya saat ada masalah hukum. Sedangkan saat permasalahan ini ada, si EF itu malah nggak kena. Dan di saat itulah baru mulai kebongkar siapa EF ini aslinya, dan Alex dan Joe juga akhirnya sadar. Semoga cerita gue ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman supaya bisa lebih hati-hati dan gak gampang kena tipu sama orang-orang yang ngaku dia itu konglo atau crazy rich atau apalah. Kita harus selalu kritis. Kagum sama seseorang itu boleh, tapi jangan sampai buta dan gak pakai logika. Dan jangan kepedean juga. Wah, ini mah gue gak mungkin kejadian deh. Siapa suruh lu terlalu percaya sama orang? Soalnya gue dulu juga kayak gitu. Makanya gara-gara terlalu nyepelein, akhirnya gue juga malah kena. Justru kita harus selalu rendah hati dan gak boleh sombong seakan-akan kita ini gak mungkin kena. Kalau misalnya kita sombong, berarti kita berasumsi kalau misalnya kita ini lebih pintar daripada orang lain yang sampai masukin ratusan juta atau bahkan miliaran ke EF. Dan menurut gue, kesombongan akan menutup kemungkinan kita untuk belajar. Anyway, kalian tertarik nggak kalau misalnya gue undang si Alex untuk cerita pengalaman dia? Komen di kolom komentar ya. Dan kalau misalnya kalian mau nonton kenapa investor legendaris seperti SoftBank dan Sequoia itu bisa kena tipu sama startup, kalian bisa klik di sini. Atau kalau misalnya lu mau belajar kenapa gue hampir nggak pernah mau invest di reksadana saham, kalian bisa klik di sini. Thank you and I will see you guys again in the next video.